Nah, sekarang bagaimana itu proses perencanaan? Sekira ini kita sudah bagi kemarin. Yang jelasnya bahwa proses itu adalah urutan berpikir secara rasional, ya. Jadi sangat rasional. Kita memulai, kita melakukan berdasarkan daripada tataran dan urutannya, ya. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa efektif dan efisien, sehingga hasilnya pun juga demikian. Proses itu menyangkut mengenai kebiasaan yang teratur dan normal. Jadi ada proses, apalagi kalau itu sudah dilakukan secara berulang-ulang, maka apa yang kita akan lakukan ini pasti akan teratur dan normal. Dan bisa dibilang ataukah dikatakan sangat kecil ataukah bahkan tidak ada hambatan-hambatan di dalam proses yang kita lakukan. Kemudian bahwa proses itu adalah sesuatu yang terjadi atau dikerjakan. Namanya saja proses, kata kerja, berarti itu pasti terjadi selama kita akan melakukan ataukah bergerak, ya, dan ataukah dikerjakan. Karena kapan kita tidak mengerjakannya, maka salah satu di dalam suatu urutan ataukah proses itu tidak berjalan, maka hasil yang kita dapatkan ataukah hasilkan itu tidak sesuai daripada apa yang kita harapkan. Nah, perencanaan itu sendiri adalah membentuk struktur fisik, hubungan fungsi dengan situasi untuk memberikan kepuasan, lompatan imajinasi aktivitas yang kreatif. Nah, proses perencanaan itu sendiri tujuan perencanaan adalah suatu penafsiran jawaban akan kebutuhan manusia untuk mendapatkan produk layanan dan bentuk-bentuk dengan berbagai sumber yang ada sesuai nilai-nilai kultural, ya. Jadi kita melakukan suatu penafsiran, kita melakukan suatu proyeksi berkaitan daripada kebutuhan manusia di masa yang akan datang, ya. Tentunya tidak terlepas daripada nilai-nilai atau kultur masyarakat yang berlaku. Kedua adalah suatu proses untuk mewujudkan ruang dan lingkungan untuk dapat berfungsi dalam keadaan alami, di mana manusia melakukan kegiatannya di dalam ruang dalam bentuk kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Ya, tentunya di dalam proses perencanaan atau keperencanaan itu sendiri, bagaimana kita bisa mempertahankan yang sesuatu yang sifatnya alamiah, ataukah kita lebih mengedepankan aspek ilmiah alamiahnya ketimbang dengan menggunakan unsur-unsur di luar hal tersebut, ya. Jadi keadaan alami sedapat mungkin bisa kita pertahankan, ya, dengan melakukan suatu perencanaan. Nah, sebagai tokoh perencanaan, yaitu konsep perencanaan bersifat terbuka, yaitu Patrick Geddes. Dia adalah seorang ahli biologi. Jadi proses perencanaan ini ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu ada yang sifatnya terbuka dan ada yang sifatnya tertutup. Nah, kebetulan salah satu tokoh perencanaan konsep perencanaan bersifat terbuka ini adalah Patrick Geddes, yaitu seorang ahli biologi.
Ya tentu kan karena dia adalah sebagai seorang ahli biologi, maka kajian atau penelitian yang dilakukan yang berkaitan daripada biologi. Nah, yang pada intinya dikatakan di sini bahwa di dalam proses perencanaan ini menyangkut 3 aspek pokok. Yang pertama adalah data, sintesa dan survei, ya, ataukah data sekunder ataukah data primer, ya, data sekunder ataukah data primer. Data sekunder ini bisa melalui BPS atau catatan-catatan yang bisa kita lihat yang dilakukan oleh jawatan tertentu terkait daripada yang berkenaan pada wilayah yang bersangkutan, atau bisa kita melakukan dengan cara observasi. Ya, observasi ini ya melakukan survei, ya, atau dengan kata lain adalah data primer. Kita melakukan survei ini dalam pengertiannya bisa kita melakukan suatu pengamatan, ya tentu bisa kita mengambil suatu data yang sifatnya dokumentasi, entah itu video ataukah perekaman ataukah foto. Ataukah kalau jenis kegiatannya yang berkenaan daripada pengukuran, maka kita melakukan pengukuran entah itu menggunakan teodoli ataukah waterpass misalnya, ataukah menggunakan sistem GPS, ya, sistem GPS. Nah, berkaitan daripada perencanaan tata ruang yang mungkin kita menggunakan drone untuk melakukan pengambilan gambar dari udara untuk kemudian ditindaklanjuti atau dijadikan sebagai alas atau dasar di dalam pemetaan, ya, yang tentunya kan dikombin dengan peta citra, ya, peta citra dengan aplikasi tertentu, ataukah bisa kita jadikan sebagai dasar di dalam pembuatan peta melalui suatu program yang namanya Geografi Informasi Sistem ataukah GIS, ya. Nah, data primer berikutnya yang lainnya seperti misalnya kita melakukan wawancara, kita melakukan kuesioner, sebarang kuesioner, ya, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang pada intinya adalah kita melakukan suatu penggalian, mengorek data dan informasi secara langsung di lapangan, baik yang sifatnya informasi secara lisan maupun yang sifatnya pencarian sendiri melalui suatu dokumentasi, perekaman, pengukuran, ya, dan lain sebagainya. Kemudian proses aspek kedua daripada proses perencanaan ini yaitu analisis. Nah, setelah data kita kumpulkan, setelah data kita anggap cukup, maka tahap berikutnya adalah melakukan suatu proses analisis, ya. Apa yang dianalisis ya itu adalah data dan kecenderungannya, ya. Jadi langkah berikutnya itu adalah melakukan suatu analisis. Dengan analisis ini maka kita akan mendapatkan atau akan menemukan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai dasar yang intinya bahwa dalam analisis ini baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif menjadi suatu masukan ataukah dasar di dalam menetapkan suatu perencanaan apa yang akan kita rencanakan. Nah, yang terakhir itu setelah kita melakukan analisis data dan informasi, kemudian kita membuat suatu rencana, melakukan suatu rencana, ya. Apa yang kita rencanakan ya tentu tidak terlepas daripada data dan informasi dan apa yang menjadi hasil analisis kita berkenaan daripada aspek yang kita rencanakan. Nah, selain daripada konsep perencanaan, proses perencanaan terbuka tadi, sekarang konsep perencanaan tertutup
yaitu rencana bukan merupakan produk akhir, melainkan terjadi suatu umpan balik, ya. Jadi menjadi daur ulang istilahnya. Jadi ibaratnya suatu air di dalam suatu pipa itu bisa berputar-putar. Sama kalau misalnya di akuarium, ya, akuarium kelihatan ada air, tetapi sesungguhnya air tersebut itu adalah air yang ada di dalam akuarium itu, yang diputar oleh salah satu mesin yang digunakan. Nah, toko-toko perencanaan tertutup ini ada Anthony Travis, Jurek Kozlowski, Margaret Roberts, dan seterusnya, ya. Bahwa ternyata di dalam perencanaan ini, perencanaan tersebut pun juga mengalami suatu perkembangan. Jadi ada evolusi, ada perkembangan, ada dinamika yang terjadi di dalam proses perencanaan. Kalau dulunya bahwa katakanlah bahwa perencanaan berdasarkan evolusi kerajinan, ya, bahwa perencanaan itu tidak didasarkan suatu konsep, tetapi dilakukan untuk menghasilkan suatu produk kerajinan yang memiliki bentuk organis, ya. Tetapi perencanaan ini tidak didasari atau tidak melalui suatu kegiatan pendidikan, sehingga wujud daripada apa yang direncanakan itu bisa dibuat. Hanya saja penggambaran yang daripada suatu objek itu bisa dikatakan kurang baik, ya. Berbeda kalau perencanaan itu didasarkan kepada gambar dibandingkan dengan evolusi kerajinan. Karena perencanaan berdasarkan gambar ini, maka kita bisa memungkinkan untuk memisahkan pekerjaan pada bagian tersendiri, memungkinkan untuk mengubah bagian-bagian objek secara bebas pada suatu saat, efisiensi daripada waktu, karena ada beberapa hal-hal yang bisa kita diuntungkan, ya. Karena menjangkut mengenai waktu, berarti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah suatu gambaran daripada bagian penting di dalam rangkaian proses perencanaan, yaitu ada input, ada proses, ada output. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa ada data, ada analisa, dan ada rencana. Nah, ini adalah yang di atas ini adalah wujud daripada proses konsep perencanaan yang terbuka, ya. Nah, jadi hasil akhir daripada perencanaan ini tidak lagi menjadi suatu masukan pada tahap perencanaan berikutnya. Jadi ini hanya berlaku pada masa tertentu, ya. Nah, tentu kan berbeda dengan proses perencanaan yang sifatnya tertutup, ya. Bahwa output itu bisa menjadi umpan balik dan menjadi sebagai input pada proses perencanaan selanjutnya, ya. Nah, tentu akan memberikan suatu output yang baru pada proses perencanaan selanjutnya.
Nah, dasar daripada proses perencanaan itu sendiri yaitu interaksi dan kerjasama yang sistematis dan terus-menerus antara profesi, penghuni, masyarakat, dan pimpinan politik. Ya, nah ini untuk proses perencanaan yang sifatnya tertutup. Jadi nantinya akan ada interaksi dan kerjasama yang sistematis dan terus-menerus antara profesi. Siapa itu profesi? Ya adalah kita-kita ini, ataukah yang berada dalam naungan asosiasi ikatan ahli perencana, ataukah yang berprofesi sebagai konsultan jasa perencanaan. Kemudian penghuni, masyarakat, dan pimpinan politik. Rumusan proses perencanaannya menafsirkan kebutuhan manusia. Ini bisa melalui suatu mengumpulkan informasi, menyusun informasi, mempelajari faktor-faktor psikologis, komunikasi antar manusia. Jadi mulai daripada mengumpulkan informasi di lapangan, kemudian setelah data dan informasi itu kita sudah dapatkan, kemudian kita susun, kita tabulasikan, kita kelompokkan daripada data dan informasi ini dengan maksud untuk lebih memudahkan pada saat kita melakukan suatu analisis data dan informasi. Kemudian sangat memungkinkan kita melakukan melihat atau mempelajari faktor-faktor yang sifatnya psikologis dari sesuatu yang terjadi di suatu wilayah atau masyarakat. Dengan sendirinya kita bisa menentukan dan menghasilkan suatu perencanaan ataukah alternatif perencanaan yang sesuai daripada ataukah memang menjadi suatu kebutuhan masyarakat setempat. Komunikasi antar manusia. Jadi komunikasi antar manusia ini kita sebagai suatu perencana di dalam proses perencanaan melakukan komunikasi pada saat proses pelaksanaannya, pelaksanaan perencanaan, maka kita akan melakukan suatu komunikasi dengan masyarakat. Ya, tentu kan berkaitan daripada data dan informasi yang kita mau gali. Kemudian selanjutnya kita melakukan komunikasi dengan jawatan atau pemerintah. Ya, tentunya ini akan memberikan suatu masukan atau melakukan suatu koreksian dari apa yang telah kita susun sebagai suatu dokumen perencanaan. Nah, yang ketiga adalah menjawab kebutuhan manusia, ya tentu melalui suatu analisis. Membuat batasan-batasan, mengambil kesimpulan atau alternatif, memilih alternatif, kemudian melakukan implementasi. Ya. Nah, jadi yang hasilnya bisa kita lihat mulai daripada tujuan proses perencanaan, yaitu menafsirkan, menjawab kebutuhan manusia, menghasilkan pelayanan fasilitas dan bentuk-bentuknya seperti apa. Yang tidak lain adalah dalam rangka sumber-sumber yang tersedia dan nilai-nilai budaya bisa kita akselerasikan ataukah bisa kita optimalkan. Nah, ini ada beberapa model-model proses perencanaan. Ya, ada beberapa model proses perencanaan. Yang pertama adalah model klasik, yaitu Patrick Geddes. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, lihat bahwa ini adalah salah satu penganut daripada proses perencanaan yang sifatnya terbuka, yaitu mulai daripada survei, analisis, dan perencanaan. Kemudian ini model perencanaan sifatnya tertutup, mulai daripada perumusan tujuan dan sasaran. Kemudian ada kendala apa, kita identifikasi ada beberapa kendala.
kemudian setelah itu kita melakukan suatu survei ya atau pengambilan data. Nah, kesemuanya ini menjadi suatu rujukan atau masukan pada saat kita akan melakukan suatu analisis. Dari analisis ini tentu kan menggunakan metode-metode atau metodologi yang sesuai ya. Sesuai kemudian hasilnya menjadi suatu perumusan usulan dari suatu perencanaan yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu, setelah dilakukan tahap implementasi pada horizon atau ke dalam kurun waktu tertentu, maka kita bisa melakukan suatu evaluasi. Ya, evaluasi. Pemilihan prioritas, implementasi, tinjauan atau umpan balik ini adalah menjadi suatu masukan baru terhadap proses perencanaan berikutnya. Nah, berbeda dengan model Margaret Roberts ini secara kelompok besarnya dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat dan perencana. Perencana itu terkait daripada pertimbangan kerangka proses, sasaran dan tujuan umum, pemantapan sasaran dan tujuan, kemudianlah kegiatan evaluasi. Sedangkan bagi perencana yaitu terkait daripada data dan analisis, penentuan standar perencanaan. Nah, kita kan sudah tahu bahwa sudah ada SPM, standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum ataukah yang lebih luas lagi adalah NSPK, norma, standar, kriteria, pedoman dan kriteria. Semua aspek yang terkait daripada perencanaan tata ruang itu kan sudah ada. Sisa kita melakukan penyesuaian di dalam pemanfaatannya ya, di dalam pemanfaatannya. Nah, di dalam model Roberts ini dilakukan suatu evaluasi, dari evaluasi ini akan menjadi suatu masukan baru terhadap perencanaan selanjutnya. Nah, jadi pada intinya adalah ya sama dengan sistem daur ulang. Jadi kurang lebih juga ini sama, hanya bentuk dan modelnya yang berbeda ya. Ada yang sederhana, ada yang menempatkan aspek-aspek yang begitu banyak. Ya, pada intinya yang bisa kita lihat di sini bahwa setiap apapun model proses perencanaannya itu pasti akan ada data, analisa dan evaluasi. Data, analisa dan hasil. Ya. Nah, apa dan bagaimana yang mau dilakukannya bergantung kepada kapasitas dan kemampuan daripada seorang perencana untuk melakukan suatu proses perencanaan itu sendiri. Nah, begitu pula juga dengan model McDonald ya. Ini dibagi menjadi 3 kelompok masyarakat itu seperti berkaitan dengan penjelasan kepada masyarakat bahwa perlu dilakukan suatu penjelasan kepada masyarakat terkait daripada perencanaan yang akan kita lakukan supaya masyarakat tahu. Dan yang paling menariknya lagi, kalau masyarakat sudah tahu, biasanya selalu mengaitkan dan memberikan kemudahan pada saat kita akan mencari atau menggali suatu data dan informasi.
Karena kapan masyarakat tidak paham dan tidak tahu, biasanya apa yang menjadi fokus di dalam suatu perencanaan terkadang berbeda dengan data yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian menyangkut mengenai pendapatan masyarakat, keterlibatannya, kemudian pemikiran yang bisa mewakili daripada masyarakat. Kemudian di dalam perencanaan ini ada, ya tentu kan, melakukan penyusunan rencana, menghitung kebutuhan, sasaran dan tujuan, melakukan suatu penyusunan hipotesa, kemudian melakukan suatu uji coba, menyusun suatu rencana, dan melakukan pengesahan rencana. Sementara pemerintah ini ada terkait daripada konsultasi kebijaksanaan pemerintah. Artinya bahwa begitu nantinya dokumen perencanaan itu sudah jadi, maka kewajiban daripada pemerintah melakukan suatu sosialisasi, bisa melakukan suatu konsultasi terkait daripada kebijakan yang akan diambil terkait daripada perencanaan tata ruang. Kemudian konsultasi dan kebijaksanaan pemerintah, pertimbangan dan penerimaan. Jadi pemerintah bisa memberikan suatu pertimbangan, dan hasil yang dihasilkan dari suatu perencanaan atau pembangunan itu, maka tentunya adalah penerimaan bagi pemerintah itu sendiri, yang kemudian dikembalikan atau menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Model berikutnya yaitu model Department of Environment, DOE, yaitu penentuan sasaran dan tujuan. Ini timbal balik atau keberkaitan daripada persiapan program, bahwa pada saat kita akan melakukan suatu proses perencanaan, hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah melakukan suatu persiapan, supaya pelaksanaan daripada proses itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian menyangkut mengenai data, kebijaksanaan, pengembangan alternatif, dan draft perencanaan. Nah, tentunya ini sangat berkaitan daripada metode analisis dan penafsiran serta proyeksi yang dilakukan. Ya, jadi bagaimana analisa, penafsiran, dan proyeksinya bergantung kepada data. Begitu pula juga dengan pemilihan kebijakan, bagaimana hasil analisisnya, bagaimana hasil penafsiran dan proyeksinya, dan seterusnya. Dan setelah draft rencana selesai, kemudian penyesuaian daripada rencana, kemudian rencana selesai, dan itu bisa kita lakukan evaluasi dan menjadi umpan balik di dalam pelaksanaan evaluasi atau keperencanaan berikutnya. Nah, kalau kita mau ikuti yang kita alami selama ini, ya seperti inilah. Jadi penyusunan ada dikatakan di dalam suatu proses perencanaan tata ruang, ada namanya setelah katakanlah ini sudah menang tender ataukah sudah dinyatakan pekerjaan sudah dimulai, maka pekerjaan awal yang harus dilakukan adalah melakukan pembuatan laporan pendahuluan yang berisi tentang metodologi, gambaran secara singkat terkait daripada apa yang akan dilakukan, dan itu diseminarkan di tingkat di pemerintahan. Dan ada yang melibatkan masyarakat dan ada yang tidak.
Setelah itu baru kita menyusun fakta dan analisa, ataukah biasa disebut sebagai laporan antara. Nah, setelah selesai laporan antara barulah masuk kepada tahap draft rencana. Ya. Setelah draft rencana inilah yang kemudian diseminarkan lagi kembali, ya, diseminarkan kembali. Setelah diseminar dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian berdasarkan daripada masukan pada saat kita melakukan seminar atau konsultasi publik. Setelah itu semuanya itu dilakukan, barulah bisa dikatakan bahwa perencanaan selesai. Artinya hasil akhir daripada perencanaan ini itu sudah mencakup atau melingkupi atau mewadahi semua masukan-masukan yang ada selama proses perencanaan yang dilakukan. Oke, saya kira sudah sampai di sini. Jadi kepada mahasiswa berkenaan daripada materi ini, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan dengan melalui grup WA yang ada, ya. Nanti kita bahas, ataukah saya juga akan melakukan suatu pemberian jawaban ataukah menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui suatu media sosial ataukah media komunikasi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.